semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini, yaitu Morakot Antara Podcast. Jadi di sini kita bakal bahas hal yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai remaja. Nah, sebelumnya kenalin, aku Kalista Umaira sebagai host kalian. Tentunya di sini aku nggak sendirian, aku di sini ditemenin sama mereka semua. Halo semuanya, aku bakal bahas topik yang sering dianggap sepele tapi penting banget, yaitu pengaruh komunikasi dalam keluarga terhadap kesehatan mental remaja. Nah, kenapa kita ngambil topik ini? Karena topik ini tuh relate banget sama kehidupan kita. Nah, langsung aja check it out ya. Oke, langsung nanya aja nih ya. Boleh. Emang sepenting itu ya komunikasi dalam keluarga untuk kesehatan mental remaja? Menurut aku sih penting banget ya, soalnya kan keluarga itu tempat kita tumbuh dan berkembang. Jadi kalau komunikasinya baik, kita tuh jadi ngerasa didukung gitu loh. Iya benar banget, apalagi di usia remaja kita masih banyak perubahan dari segi pikiran, emosi. Nah, kita juga harus punya tempat bercerita yang baik. Ya, orang tua harusnya bisa membagi waktu untuk kita bercerita. Oh, benar banget sih. bentar. Betul. Berarti komunikasi itu bukan cuma sekedar ngobrol ya, tapi juga bentuk dari perhatian, ya nggak sih? Ya. Betul banget. Setuju. Kadang hal kayak cuma ditanya gimana hari ini, itu tuh buat kita ngerasa didengar gak sih, kayak diperhatiin. Iya. Tapi kenyataannya semua keluarga nggak seperti itu. Iya. Nah, itu dia banyak juga yang komunikasinya kurang. Jadi anaknya malah ngerasa sendirian. Kenapa sih komunikasi dalam keluarga tuh bisa dibilang kurang baik? Penasaran? Penasaran. Salah satu penyebab utamanya karena kesibukan orang tua yang kerja dari pagi sampai malam. Jadi kita tuh gak ada waktu buat ngobrol sama orang tua. Masuk akal. Bener-bener. Iya sih. Selain itu juga pola asuh yang terlalu keras itu tuh bikin kita tuh gak ada ruang buat ngomong. Tapi ya kadang orang tua tuh maunya selalu benar, gak mau salah. Jadi takut ngobrol sama orang tua. Iya kan? Tapi kan ketakut disalahin. Iya. Jadi tuh kita tuh milih diem daripada nanti dimarahin. Dan bukan cuma orang tua, kita juga punya ego. Iya. Ego. Ego gengsi buat mulai duluan sama ngobrol sama orang tua. Jadi Iya, akhirnya kan? kita milih diam daripada dimarahin. Jadi kena juga nih. Keren juga. Iya, Nah, berarti jadi apa ya, komunikasi itu emang harus Searah. dua arah. dua arah. Ya sih, Oh, bener dua arah. arah. Typo. Jadi Jadi kalau satu pihak, misalkan ya. satu pihak itu namanya perintah doang. Iya, itu bukan komunikasi, itu cuma pihak. Iya. Udah, kalau gitu kita langsung bahas ke dampaknya aja deh. Oke. Apa yang bakal terjadi kalau misalkan komunikasi dalam keluarga tuh kurang baik? Biasanya anak tuh jadi lebih tertutup, dia tuh ngerasa nggak ada yang bisa jadiin tempat cerita, jadinya semua dipendem deh. Dan kalau dipendam terus, kita lama-lama bisa jadi overthinking. Dan itu bisa menyebabkan kita sampai depresi loh. Serius? Ya, serius. Begitu besar dampaknya. Iya tuh, makanya kita tuh betul banget didengerin. Karena kalau kita nggak ada tempat cerita, dia tuh jadi ngerasa nggak dihargai. Tapi kita sebagai anak tuh sering nyari pelarian keluar gak sih? Kalian juga gitu gak? Iya, bisa teman, tapi kalau lingkungan salah, malah kita nggak bisa kebawa sama hal yang negatif. Kayak pergaulan bebas. Kayak ada bukan. Ih, amit jabang bayi. Ya, terus itu tuh ngebuat itu gak sih jadi lebih emosi, terus jadi membuat kita jadi beda. Dia jadi gampang emosi dan kebawa stres nantinya. Itu tuh yang paling penting juga, kita tuh jadi merasa kurang percaya diri. Nah, itu! Nah, kalau dari sisi orang tua gimana menurut kalian ini? Gimana ya? Aku sih, orang tua itu harus lebih terbuka dan apa-apa itu jangan langsung dijudge. Ya, dengerin dulu tanpa langsung nyalahin. Tapi kayak hal sederhana, even cuman ngeluangin waktu
itu juga penting banget. Iya benar, walaupun sebentar ya, kayak cuma ngobrol santai lah, atau makan bareng, atau cuma nanya kabar gitu. Dan orang tua juga harus berani minta maaf untuk kepercayaan. Iya Nah, itu mah jarang. Tapi itu kalau dilakuin dampaknya besar banget. Oke teman-teman, kita udah nyampe di akhir podcast. Alhamdulillah ya. Apa di akhir podcast apa? Closing. Closing. Ini kita closing ya. Ini closing. Closing. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, Amin. terutama buat kalian yang nonton, ya kan? Iya. Betul. Semoga kita itu bisa lah untuk memperbaiki Komunikasi. Iya. Pelan-pelan aja, yang penting ada usahanya dulu. Betul. Nggak harus perfect, yang penting mulai dulu. Oke, terima kasih yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Oke, udah. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Warapot selanjutnya. Bye.